Nona Kuo, asalkan kamu menurut padaku dengan patuh, aku akan merawatmu dengan baik seumur hidupmu. Berhentilah menjadi penipu. Kamu ikut aku kembali ke Jepang dulu. Aku akan membuatmu hidup dalam kemewahan dan kejayaan. Nona Kuo. Berjanjilah padaku. Nona Kuo. Kumahan. Apa yang terjadi dengan Jenderal kedua? Chi. Ji Guang sudah menyerang pulau itu. Apa katamu? Ki Ji Guang sudah menyerang pulau itu. Aku tahu jika Kamu teruskan, ajalmu sudah datang. bagaimana kamu membuka titik atribut itu? Seberapa sulit ini? Yang Tianzong. Meskipun kamu ninja Jepang, punya ilmu yang baik, khusus. Tapi bagiku, Yang Tianzong, ini mudah sekali. Kamu orang yang sudah sekarat. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Skakmat. Kenapa kamu tidak mencoba sendiri? Aku akan biarkan. Jenderal ini menyelesaikannya hari ini. Kamu. Lari ke sana kemari. Tanya Mei, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kakak gila, kakak. Tianzong, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu membohongiku. Aku sudah tahu bahwa kamu diracun oleh Wudu Hui lalu Heading Hong untuk menyelamatkanku dan Bingshan. Kakak, kenapa kamu begitu bodoh? Apa yang kamu bicarakan? Tentang? Jika Mei bisa melihat kalian baik-baik saja, aku akan mati tanpa penyesalan dan begitu juga kami. Aku. Tahu. Kakak, kenapa kamu masih ingin menurut pada Heading Hong? Apa yang kamu ingin kami lakukan? Kamu melakukan ini hanya untuk menyelamatkanku dan Lao Wu. Aku tidak bisa melihat kalian di penjara tanpa peduli. Jika hal ini adalah urusanmu, kamu akan melakukan hal yang sama, kan? Apakah ini? Sepadan? Tanya Mei kenapa sepadan dan apa yang tidak sepadan. Aku akan puas. Sudah cukup. Dan bisa melihatmu untuk terakhir kalinya adalah lebih berharga dari apapun. Yang Shaoxia, pertanyaanmu bagus. Nona Kuo, tidakkah kau tahu bahwa Yang Shaoxia sudah sekarat? Apa?
Kau bicara omong kosong? Kau pasti tidak ingin dia mati. Kurasa, benar. Kau pasti menyukai Yushulin Feng ini. CSV, tuan muda yang gagah berani, pahlawan dan kecantikan. Benar-benar pasangan yang serasi. Sayangnya, monster, apa yang... Kau Baikarakan? Aku? Tidak pernah berpikir bahwa Dharma King ini juga bisa bicara omong kosong. Bahkan jika aku seorang Xingwo, atau hanya bicara omong kosong. Tapi Yang Xiaoxia, yang pasti adalah... Kau tidak akan bisa melihat matahari besok pagi. Benar? Jiuru, kau benar. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Hari ini, aku, Yang Tianzong, telah mengesampingkan hidup dan mati. Asalkan aku bisa membantu Jenderal Qi untuk membunuh kalian, bajak laut Jepang akan puas setelah menghancurkan sarangmu. Bunuh. Mereka semua. Laporkan kepada Jenderal Hu Zongxian bahwa pasukannya telah mengepung Pulau Damen. Apa? Parentanya, turun dan pertahankan Pulau Damen. Tunggu. Jenderal. Jaga Pulau Tianmen. Kita tidak punya peluang menang. Kami samurai Jepang tidak akan kalah. Sejauh ini, kita hanya bisa membiarkan kalian para samurai dan Qi Jiguang terkubur di sini bersama. Apa? Kau bicara tentang Wang Po? Aku sudah memberitahu murid-muridku bahwa jika mereka kalah, ikuti perintahku dan bebaskan Wang Po. Pulau Damen telah menjadi tempat kematian. Aku harus mempertahankan Pulau Damen dan melawan Qi Jiguang. Jangan. Tunggu lagi. Tunggu. Sampai pasukan Qi Jiguang dan Hu Zongxian bergabung, kita semua akan mati di Sui Er. Para prajurit itu adalah hasil jerih payahku. Aku lebih suka mereka tidak mati sia-sia karena rakun. Mengapa kau ketawa? Aku, tertawa. Kau orang yang berpikiran sempit. Tidakkah kau mengerti prinsip mengorbankan prajurit untuk menyelamatkan kereta? Kamu berani menghina aku. Jenderal sekarang seperti digigit ular berbisa di punggung tangannya. Kalau kita tidak, ini adalah kuburan untukmu dan aku. Tapi jika ada prajurit yang berani mematahkan lengan mereka, mengapa khawatir tidak bisa kembali lagi di masa depan? Tapi para prajurit ini mengikutiku ribuan mil jauhnya dan mati sia-sia karena dirakun? Tidak. Kamu para prajurit bukan? Kamu pilih-pilih memperlakukan kematian seperti pulang ke rumah? Jika nyawa mereka bisa ditukar dengan kemenangan besok, mereka mati dengan baik. Selain itu, Jenderal, ada ribuan pulau di Laut Cina Timur. Kehilangan satu pulau, suatu hari nanti, aku akan membantu merebut kembali sebuah pulau. Maka kamu tidak akan seperti kamu sekarang.
Tidak ada racun. Jika seorang suami ingin mencapai hal besar, dia tidak boleh memiliki pandangan seorang wanita. Baiklah, mari. Lakukan seperti yang kamu katakan. Datang dan ambil penawarnya untuk mencegah racun raja. Semuanya. Dengar bahwa Raja Jiuru memiliki konspirasi. Semuanya, pergi ke pintu gua untuk mendengarkan aku. Maka kamu Aku di sini untuk mereka. Ayo pergi. Mari kita semua. mundur dan Mulai mengambil tindakan. Baik. Harry. Jiro, cepat kembali. Jiro. Jiro, golden. Knife fairy. Kalian pergi cepat dan bertemu di dermaga. aku tidak akan pergi. Kakak, Qianzong, Kokak. Yang, aku tidak akan pergi. biksu, hentikan dia. Namun Aoi, pergi, aku tidak akan pergi. Aku ingin bersama kakakku. Pergi. Jauh, Jenderal. Shirao, pasukan telah lewat. Biarkan aku. Pergi. Yang Tianzong. Tanya kakak Mai. Hati-hati. Kokak Qianzong, Kokak. Tianzong. Pergi. Kakak Tianzong, kakak. Yang, Cepat. Tianzong. Tianzong, apa yang harus? Kakak Tianzong.
Raja Dharma punya rencana bagus. Beritahu semua orang bahwa kita menyiksa tubuh yang Tianzong. Ji Guang pasti akan datang dan merebut tubuhnya. Lalu kita akan memasang jaring untuk menangkap mereka semua dan bunuh mereka semua. Pada saat itu, Taizhu, Hangzhou, dan Wenzhou akan ada. Mereka semua dalam genggaman jenderal. Ternyata anakku, tahan. Tolong, aku akan memukul kamu sampai mati. Tolong. Ada apa? Jiamemu kuku. Jiamemu kuku. Lepaskan. Jiamemu kuku. Kalian, jika tidak menyelamatkan nyawaku, aku tidak akan baik lagi padamu. Lepaskan aku akan hukum sampai mati. Kamu akan gugur. Jia, lepaskan aku. Apakah kamu ingin aku melepaskanmu? Mari kita lihat apakah kalian berdua tidak sabar, ya? Aku akan memberitahumu. Kalian, semua, jujurlah padaku. Kalau tidak, aku akan memasukkanmu ke dalam sel isolasi. Amet, Pak. Kapan kamu belajar keterampilan ini? Orang yang berkeliaran di dunia persilatan pasti punya keahlian khusus. Ayo, Nona. Guo, kalian para pahlawan muda. Mau kemana? Kamu bahkan tidak menyapaku, bukan? Karena Jenderal Qi tidak ingin bertarung, aku takut. Kita tidak bisa luar jika dia bertarung dengan saat ini. Aku tahu bahwa
Kamu bisa pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api untuk Kakak Yang. Tapi, kamu adalah pilar pelindung rumah dan negara. Kamu bisa menyelamatkan jutaan orang dalam bahaya. Dan kalian harus menghargai diri sendiri. Aku tidak akan membiarkan kalian mati sia-sia. Jenderal Qi, berhenti bicara. Jika orang memiliki perhitungan yang begitu jelas, jangan hidup. Aku gila. Aku akan hidup dengan nurani dalam hidupku. Kakak sulungku menyelamatkanku dan aku mati untuknya. Aku bahkan tidak akan berkedip. Kami dan kakak yang adalah saudara. Bagaimana mungkin kami meninggalkannya dan pergi ke jenderal? Qi. Bahkan jika kami mati, kami akan mati bersama kakak Tianzong. Ruosian, apa yang kau katakan? Mengapa kau begitu keras kepala? Jenderal Qi, berhenti bicara. Aku telah mengumpulkan pasukan dan akan menyerang Pulau Chenyu besok. Kalian, tunggu 1 hari. Tunggu 1 hari lagi. Besok, aku pasti akan merebut tubuh yang Shaoxia. Kembali. Hanya 1 hari. Kakak sulungku telah terpapar matahari dan dicambuk sampai mati. Hanya 1 hari. Aku akan kakak, kau belum dikalahkan oleh mereka. Mari kita pergi perlahan. Pahlawan muda gila, bukan aku tidak ingin. Kau pergi. Yang Shaoxia membantuku menyelamatkan nyawaku. Mengapa aku tidak ingin pergi? Sekarang? Tapi pernahkah kau memikirkannya? Bahkan jika kita pergi sekarang, tidak hanya kita tidak bisa mendapatkan kembali mayat yang Shaoxia, malah akan mati sia-sia. Ketika pasukan yang telah kukumpulkan tiba besok, aku juga berharap kalian bisa membawa ratusan pasukan bersamaku untuk menyerang Pulau Chenyu. Aku juga meminta beberapa pahlawan muda untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan tunggu Jenderal Qi 1 hari lagi. Biarkan saja. Kami pergi. Apa yang terjadi untuk melaporkan bahwa Yang Shaoxia diselamatkan? Kakak Tianzong, kakak Yang Shaoxia, jangan sentuh dia. 3. Racun dalam tubuhnya sedang melawan racun dengan racun. Jika kita mengumpulkan kekuatan internal beberapa master untuk membuka titik rendu untuknya, mungkin bisa, jika ada yang bisa diselamatkan. Lakukanlah. Cepat, ayo, kita lakukan bersama. Kakak Tianzong. Kakak Tianzong, kakak Tianzong, kakak Tianzong, kakak Yang, kakak Tianzong, kakak. Yang. Dia baik-baik saja. Pensil. Dia masuk kamar untuk beristirahat. Bantu dia bengkok, bantu dia bengkok. Ayo. Cepat. Terima kasih pahlawan telah membantu. Permisai. Apakah Yang Shu, Tianzong and Jingku? Qi Jiguang telah bertemu dengan Yang Daxia dan Jenderal Qi.
Pergi cepat. Tianzong, Tianzong. Tianzong, 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 Tianzong. Tianzong, apakah kamu sudah sadar? Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku tentangmu? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Si. Bodoh. Bertanya kepada Mei. Bukankah ini baik untukku? Kali ini aku lolos dari kematian. Otot dan urat di tubuhku telah terbuka dan aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Jangan khawatir. Aku beritahu kamu yang Tianzong. Mulai sekarang, kamu tidak boleh melakukannya lagi. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian jika kamu melakukan hal bodoh. Kamu Tahu, aku. Bilang, biarkan aku. Lihat apakah lukamu sudah sembuh. Kakak. Yang. Ayah, Nak, kamu masih dalam pemulihan. Ayo duduk. ayah, duduk dulu. Nok. Kamu bisa membantu Jenderal Qi bertarung. Ayah sangat senang. Ayah sangat senang. Hanya saja, kamu bekerja terlalu keras. Hanya saja, kamu bekerja terlalu keras, sehingga membuat ayah khawatir. Kamu adalah ayah kakak sulungku. Tidak heran kamu sangat ahli dalam bela diri. Ini adalah, Ayah, ini adalah kakak angkatku. Pengemis gila lawu. Bagaimana jika kamu dia adalah ayah kakak sulungku. Itu juga ayah gilaku. Bisa. Aku akan jadi anakmu. Dia benar-benar gila dan lucu. Cuma, ikut kamu. Aku terima anak gila kamu. Sangku. Aku gila dan punya ayah. Ayah, ini Nona Kuo. paman yang anak. Baik Kuo, anak baik, apa? Kamu tahu apa yang menyelamatkan hidupmu kali ini? Mungkinkah kekuatan batin ayah dan semua orang? Bukan. Apa itu? Penawar yang benar-benar menyelamatkan nyawa? Si Raja Racun terakhir. Raja Racun, Ayah Racun. Raja ini. Racun adalah yang paling beracun di dunia. Bagaimana bisa menyelamatkan nyawaku? Meski Raja Racun adalah Raja Racun, yang paling beracun adalah Raja Racun. Tapi mungkin kamu pernah diracun 5 racun sebelumnya dan Minem Heading Hong. Racun yin-yang yang besar ini membentuk reaksi yang sangat langka di tubuh anakku. Kamu benar-benar beruntung.
Racun ini tidak membunuhmu, tapi malah memperpanjang hidupmu dan meningkatkan kemampuanmu. Saat reaksi berkembang saat puncak, Raken meledak. Raja racun tiba-tiba masuk. 3 jenis racun dan melawan racun dengan racun di tubuhmu. Menyebabkan racun-racun ini secara alami menetralisir. 3 jenis racun. Senior, maksudmu APA? Saat itu, Wudu Hui adalah bukan lagi Wudu Hui Heading Hong atau Heading Hong. Anakku, kamu pantas jadi anak baik ayahmu. Jika kamu tidak mengorbankan diri untuk menghentikan penyebaran gas beracun, pasukan Jenderal Qi yang ribuan akan tak terlihat. Pertahanan Pantai Jiangsu dan Zhejiang akan lebih kosong, dan bajak laut Jepang akan merajalela. Bagus sekali. Meski ayah menyalahkanmu untuk tak peduli tubuhmu, rambut dan kulitmu, tapi ayah bangga padamu. Ayah bangga padamu. Jenderal Qi memberitahuku bahwa ketika kau berada di Taizhu, kau diracuni Wudu Hui untuk menyelamatkan Nona Zhang. Sebenarnya, sudah sulit bagimu untuk bertahan saat itu. Tapi kau pergi ke Pulau Damen untuk menyelamatkan Kuo-Kuo, pahlawan wanita dan pahlawan muda gila. Meminum Heading Hong lagi. Akhirnya, untuk menyelamatkan semua orang, mereka diracuni lagi oleh Raja. Namun, hasil akhirnya adalah beberapa racun tak terlihat di tubuhmu. Anakku. Kebaikan dan kepahlawananmu lah yang menyelamatkanmu, Jenderal Qi. Xiao Xiayang. Jenderal Qi, menurut pengamatan kami, Jenderal berkata, pasukan bajak laut Jepang paling banyak 3.000 orang. Dan kecuali Wang Yuanzheng, Jiuru, dan 3 muridnya, yang lain tidak muncul. Jadi ini seharusnya bukan pasukan utama bajak laut Jepang. Mungkinkah ini jebakan untuk mereka? Dari sudut pandang ini, target sebenarnya mereka bukan Wenzhou. Tapi Taizhu dan Yue Qing juga bukan target mereka. Aku bertanya-tanya, apakah bajak laut Jepang akan bersembunyi di Pulau Chenyu sebelum mereka bisa keluar? Kurasa mereka pasti menggunakan strategi mengalihkan perhatian. Semua pasukan di Zhejiang mereka, semua telah dipindahkan ke sini. Jika mereka ingin menyerang tempat lain, itu akan merepotkan. Sekarang kita tidak yakin dengan target mereka, Jenderal. Aku punya rencana untuk dicoba. Pasukan utama telah berkumpul. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengawasi Raja dan Majiuru. Xiao Xiayang, jika kau memikirkannya baik-baik, mari lakukan seperti ini. Lalu mari kita pergi terpisah. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Biksu, lihat. Bunuh. 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 Bunuh.
Yunu. Perry, minumlah air. Terima kasih sudah minum. Kau minum dulu. Ketika kita merebut Hangzhou, aku akan memberimu satu ruangan penuh emas, perak, permata, sutra dan satin. Siapa orang tua angkatmu? Ayah. Mungkin aku salah dengar. Kemas barangmu dan pergi segera. Jah, Tuan. Kakak, kita tidak bisa mengejar kuda itu. Kita tidak perlu mengejar mereka. Tempat yang mereka tuju adalah Hangzhou. Apa yang mereka Lakukan. Di Hangzhou, bajak laut Jepang ini hanya mencoba membuat tembakan palsu Yuanzhou. Apa yang mereka benar-benar ingin lawan adalah Hangzhou. Hanya dengan beberapa dari mereka, pasukan besar bajak laut Jepang mungkin sudah dikalahkan. Kita telah tiba di kota Hangzhou. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini adalah dewa perang Jepang kita. Berani-beraninya, dia menunjukkan wajah buruknya di depanku. Datang dan lihat apa yang dilakukan biksu itu. Siapa? Namamu? Mengapa kamu tidak menangkapku? Omong kosong. Kamu sangat berat. Siapa yang akan menangkapmu? Kamu naik turun dan coba. Dua anak nakal ini berpura-pura menjadi dewa perang kita. Mengapa? Kamu berisik? Kamu pikir mereka tuli? Aku sudah bilang bahwa itu ide yang buruk. Kamu sangat keras kepala. Kamu masih berani tertawa dan merusak pakaianmu. Dari mana dua panci besi itu berasal? Dua anak nakal yang tidak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi ini. Baiklah, karena kamu membawa mereka ke pintuku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan.
Bocah Shenlong, jangan mainkan trik kekanak-kanakan ini padaku. Pamana, tembak Jia untukku. Aku akan... Mentraktirmu minum. Kalian sudah minum cukup. Biksu, kamu sangat lambat. Yang mana yang ingin kamu hadapi, Biksu? Camel. Pilih dulu, kali ini, biarkan aku yang memilih. Jangan salahkan aku di kemudian hari. Kapan kamu pernah benar-benar membiarkanku pergi? Tanya. Pilih dulu. Aku akan memilih 3 orang aneh di belakang. Senjata. Yang digunakan lucu. Aku rebut untuk mereka mainkan, dan serahkan. Sesanya padaku. Ayo. Biksu. Kamu. Pejinggit. Bayarkan kamu merasakan kekuatan samurai Jepang. Ayo. Orang-orang dinasti Ming. Aku ingin melihat apakah kungfu Cina lebih baik atau ninjutsu Jepang. Jika kamu bertanya siapa namaku, kamu bisa memanggilku kakek gila. Dinasti Mingmu dulu pernah kuat, tapi sekarang sudah merosot. Meskipun budaya Jepang berasal dari kalian, Cina, sekarang lebih baik dari sang guru. Di dinasti Ming kami, cucu harus berlutut saat melihat kakek. Ninjutsu Jepang berasal dari kungfu Cina. Aku selalu ingin mencari orang Cina untuk mengalahkanmu dan membuatmu tahu betapa kuatnya ninjutsu Jepang. Apa yang kamu? Pai Karakin? Jangan berlutut, oke? Aku akan memukul kalian bertiga, sampai kalian berlutut minta ampun. Kamu Mermikenkyo, saudara ninjutsu Jepang. Sudah bilang banyak padanya. Kenapa kamu melakukannya? Lakukan saja. Tanggu, 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 tanggu. Besok, cucumu akan memukul kakekmu. Itu akan menjadi pengkhianatan. Hari ini, kakek gilaku akan mengajar kalian bertiga bajingan kecil. Ayo, Barakin.
So Rizakmo. Pamit. Shenlong. Kakak Shenlong. Adalah master seni bela diri Huang Laoxie 300 tahun lalu. Huang Laoxie hanya bermain curang. Nyonya Feihara tidak tahu. Ini, Huang Laoxie adalah master teratas seni bela diri 3 tahun lalu. Gerakan ini sepenuhnya rencana untuk membunuh dua batu. Tuan Heihara, jika tubuhmu tetap tidak berubah, baru saja aku pikir anak ini sudah menjadi targetmu sekarang. Akankah kepalaku masih ada? Gerakan ini menunjukkan keberanian. Jika kamu mati, dia akan mati. Jika kamu ini mati, dia akan menang. Kita bertemu di jalan sempit dan yang berani akan menang. Kamu bilang aku takut mati. Seni bela diri Tuan Heihara pasti lebih baik dari anak ini. Selain itu, kamu tidak ingin mati. Tidak layak mati seperti ini. Jadi, bagaimana jika tadi itu Raja Dharma? Maka pikiranku pasti sama dengan Master Heihara. Tidak ada cara lain untuk saling. Saling. Raja Dharma memang murah hati dan murah hati. Apa yang murah hati dan murah hati adalah Paling banter ketakutan akan kematian. kakakku benar, setiap kata-kata indahnya hanya ketakutan akan kematian. Yulet mengkerakkan kepalanya. Kura-kura. Sangat sampai warna telur adalah kamu belum punya. Kata-kata lagi, saudara, apa lagi yang bisa kukatakan? Biksu. Bilang padanya bahwa kesemek busuk. Hampir mati untuk kesemek busuk. Dan kamu masih membicarakannya. Pemimpin ini akan memukulmu, seorang pengemis. Menjadi kesemek busuk hari ini. Yuan Zheng, tunggu sebentar. Bagaimana bisa kita terjebak dalam perangkap orang ini saat bertarung di sini? Dharma. King Belong Bajitu. Orang ini hanya ingin menunda serangan kita ke Hangzhou. Dharma King. Yuan Zheng, tolong kirim pasukan besar ke Hangzhou segera. Kurasa Qi Jiguang sedang dalam perjalanan sekarang. Ini. Kamu, Ichiro.
Pergi dengan kepala Wang dan serahkan pada kami. Jia adalah ayah. Angkat. Aku ingin membawa peri itu bersamaku. Setelah kamu merebut Hangzhou, aku akan mengadakan pernikahan meriah untuk kalian berdua. Tunggu sebentar dan dengarkan apa yang baru saja kamu katakan. Ini jelas apa yang kubicarakan. Biarkan Peri dan Yuan Sheng menikah. Apa yang ingin kamu katakan? Tidakkah kamu mendengar bahwa peri ini akan menikahi si bajingan beracun itu? Bisakah aku tenang? Aku baik-baik saja. Saudara gila, aku pikir peri pisau emas itu tidak mau menikahi Wan Sheng. Ini. Benar-benar tidak baik. Dia harus memberitahuku secara pribadi. Oke, apakah kamu percaya pada kakak? Kapan kakak pernah berbohong padamu? Biksu, kemarilah. Tidak perlu. Kita harus bertahu saat ini sih. Kita harus buru-buru pergi ke Hangzhou. Jadi kita harus buru-buru keluar dan Pergi. Hari ini adalah kuburan. Kalian. Diharapku, jangan buang waktumu lagi. Hari ini aku akan membuat kalian semua mati cepat, tanpa bisa kembali. Kakak. 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 Ayah. Ayah. Tianzong, barusan, gerakan Liu Feng Hui Sui kamu bagus. Tapi ingat gerakan master itu singkat dan lawan sudah pergi. Lagi, lebih baik menang banyak. Aku perlu pikirkan beberapa cara sebelum merekrut. ayah. Barusan, anak itu ceroboh. Dan berdebat bahwa dia tidak pandai belajar. Dia tidak pandai belajar. Kakak Tianzong, Senior. Sian-sian, Tong Mesiu itu, dia bukan orang baik. Tidak.
sebanding untuk bersedih karena dia. Kamu yang Shu, aku. Adalah yang Shu yang sangat hebat. Bukankah ide bagus kalau kamu dan ayahmu mati bersama di sini? Cuma beritahu berdasarkan kenyataan bahwa aku tidak bisa bersama Hirakun. Kalau aku kalah dari kamu, coba saja. Tianzong, pergi ke Hangzhou dan serahkan pada aku. Ayah, Cepat. Hentikan mereka. Kakak Tianzong, perompak Jepang sedang berbuat sesuatu. aku tidak tahu apa yang. Kapten, suruh para penembak dan pemanah lakukan. Bersiaplah. Jiro mendoakan kita merebut kota Hangzhou. Aku akan bunuh yang Tianzong untuk balas dendam buatmu. Kurasa waktunya hampir tiba. Serang kota. Serang kota. Pianeo. 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 Pianeo.
Tembak. Ke Master Xiangxin. Tembak. Pananya. Semoga kalian semua kirim panah ke kehidupan berikutnya. Pergi ke surga lebih awal. Amitabha, Amitabha. Kapten, datang. Cepat, datang. Cepat, dan cepat, dengarkan perintahku. Siapkan banyak petasan. Semakin banyak semakin baik. Cepat, cepat. Cepat, Semuanya, cepat. cepat. Pemanah, tembak. Ichiro, ada pepatah lama. Tangkap pencuri, tangkap rajanya dulu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Teleportkan.
Bahwa Tuan, kipas besi menderita kerugian besar di gerbang selatan. Lebih dari 5.000 orang tewas dan terluka. Bolehkah saya bertanya kepada Raja Dharma, apakah dia bisa melanjutkan serangan dan mundur? Sekarang Chen Yu telah kehilangan kota Hangzhou dan tidak bisa merebut kota. Tuan Yuan, apa rencana terbaikmu? Kita harus menghancurkan kota sebelum fajar. Jika kita tidak bisa masuk ke kota Hangzhou, kita akan dikepung oleh pasukan Ming. Bahkan jika kita bisa menerobos kepungan, kita akan menjadi anjing yang tersesat. Jika pasukan Ming mengejar kita dengan kemenangan, kita tidak akan bisa lolos dari nasib dimusnahkan. Jenderal, Ren Xuan Feiwan memintanya untuk memimpin. Bahkan jika dia mati, dia akan menerobos masuk ke kota Hangzhou. Aku juga memberitahu Jenderal Wang dan murid-muridku bahwa hidup dan mati harus ditimbang sendiri dalam satu kali gerakan. Ini adalah Raja Dharma. Haruskah kita pergi? Kita tidak bisa kehilangan semua modalmu. Apa yang Raja Dharma maksud adalah bahwa jika bukan karena Yang Shu dan gadis peri Mei, kita mungkin masih memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Tapi sekarang, jika pasukan Feiwan bisa menyerang kita, tidak akan terlambat bagi kita untuk pergi. Sekarang mereka tidak bisa menyerang kita, saya mau sia-sia. Jika kita terluka lagi oleh panah dingin, maka pasukan benar-benar akan kehilangan pemimpin. Pada saat itu, kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Raja Dharma tidak bisa melihat jauh. Munder, Munder, Lari, 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 Munder. Cepat mundur. Cepat mundur, cepat mundur. Rencana cerdik yang dibuat oleh kakak senior ini benar-benar hebat. Bajak laut Jepang tidak akan memiliki banyak mesiu lagi. Tanpa kekuatan telapak tangan Master, apa gunanya rencana cerdik? Kekuatan telapak tanganmu tidak buruk. Master, apa yang terjadi? Buka gerbang kota. Master. Tianzong, sepertinya kita menang. Ini hanya babak pertama. Terlalu dini untuk kita bersenang-senang sekarang. Yang Shaoxia, Jenderal Qi, Jenderal. Chi, Aku baru menerima surat dari Jenderal Yu, melaporkan bahwa semua bajak laut Jepang di Pulau Chenyu telah dibasmi. Pertahanan pulau telah dihancurkan sepenuhnya oleh pasukan kita. bagus sekali. Jika bajak laut Jepang mengetahuinya, pasukan pasti akan kacau dan tidak akan ada niat untuk bertarung lagi. Tidak ada satupun bajak laut Jepang ini yang bisa dibiarkan. Akan ada masalah di masa depan jika harimau kembali ke gunung. Jenderal, jangan khawatir. Begitu pasukanku tiba, aku jamin tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Later, Heng Li sini. Pasukan Jenderal Jiangsu dengan 50.000 pasukan sedang bergegas ke sini. Ceratnya, kurang dari 6 mil dari kota Hangzhou. Pasukan yang dipimpin oleh Zheng Kuo juga sedang mendekati kota Hangzhou. Begitu, kedua pasukan tiba dan membentuk pengepungan Ki Harakun. Tinggal di kota Hangzhou. Apa?
Yang akan kamu lakukan? Aku ingin membunuh mereka semua. Tidak mungkin. Kakak, Hendrik, mari kita bicara, jika ada. Yang perlu dibicarakan. Bunuh aku atau ikut denganku. Itu pilihanmu. Kakak, kamu sudah menuju jalan buntu. Tidakkah kamu tahu? Ruosian, selama kamu mengikuti, apa boleh jika aku meninggalkan Yang Mulia dan menjalani hidup kita sendiri? Tidak mungkin. Sudah kukatakan bahwa kamu hanya saudaraku. Jadi, Apa gunanya hidupku? Aku melihatmu dan Yang Tianzong setiap hari. Jika aku tidak mengerti, lebih baik mati dan lupakan. Kemen, Ju Tiekio. Tianzong, Kakak, Ju Tiekio, kamu masih belum menoleh. Kembali, apakah kamu berbalik dan terus mendengarkan perintahmu? Mengapa? Kamu membantu Haimau? Apakah kamu layak di hadapan wayangmu juga? Sudah, Cukup, tidak perlu menasihatiku dengan nada pahlawan. Aku merasa jijik saat mendengar. kamu. Sebagai orang yang setia, kamu membantu. Juan. Apa yang akan dipikirkan Tuan jika dia memiliki arwah di surga? Damn, aku menggunakan mereka untuk membalas dendam. Jack, Laut Jepang adalah musuhmu yang sebenarnya. bukan kaisar anjing. Dan kamu, orang-orang yang melindunginya. Ayahmu juga melakukannya untuk Kaisar. Apakah dia yang melindungi darah? Apakah dia juga musuhmu? Ayahku setia kepada kaisar. Tapi pada akhirnya, dia dieksekusi sampai mati. Tidak ada mayat di ibu kota. Jika aku tidak membunuh kaisar, Aku malu. menjadi anak manusia, kamu bisa melakukan apapun yang kamu minta. Baik Ju Tiekio, jika kamu masih menolak untuk bertobat, maka jangan salahkan aku. Tidak merindukan perasaan lama kita. Kak Tianzong, tolong jangan sakiti dia. Aku punya. Rasa pertimbangan sendiri. Baik, Yang Tianzong, aku akan bertarung denganmu. Bidadari, jangan bertarung denganku. Lebih lama lagi, jika kamu datang ke sini, kamu benar-benar mati. Jika Kamu gila, kamu benar-benar mampu. Bunuh aku sekarang. Jika aku tidak mampu, maka berhenti bicara omong kosong. By Ori, tolong bermain bercerau. Aku meminta kamu untuk membunuhku sebelumnya, dan aku bahkan tidak membunuhmu. Sekarang kamu membunuhku dengan pisau. Bukan aku yang ingin menikahi pria bernama Wang itu. Jia. Tidak mengingatku. Siapa yang tidak kosong? Kenapa tidak mengingatnya? Arahkan aku. Tidak. Pasti nol. Apa yang kamu cari mati?
Jutiekyo, tolong berbalik. Kamu bukan lawanku sama sekali. Kamu bertarung lagi. Satu-satunya jalan turun adalah Mati. Kita semua mati bersama. Kenapa kamu begitu kejam? Bagaimana kamu bisa membunuhku? Halo, biksu malang itu juga kejam. Kamu terlalu. Freeman, aku akan membuat pengecualian dan mengirimmu ke surga barat. Guru, kasihani nyawaku, aku kecil, aku tidak berani menjadi manusia lagi. Guru, tolong kasihani nyawaku. Kamu punya hati seperti kalajengking beracun. Biksu malang tidak akan memaafkanmu. Jika guru bisa membiarkanku pergi, aku akan berubah pikiran dan menjadi orang baru. Aku adalah orang yang tidak berguna dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Guru, tolong biarkan aku bertahan hidup. Maka kamu bisa bersumpah dengan sumpah beracun untuk menundukkan tekadmu untuk meninggalkan kejahatan dan menjadi baik. Aku akan bersumpah dengan sumpah beracun. Mulai sekarang, jika aku, si anak beracun, melakukan kejahatan dan melakukan kejahatan, aku akan disambar petir dan tulangku akan patah. Jika kamu mati karena kesakitan, biksu, Malang akan membiarkanmu pergi. Camel. Terlalu menindas orang lain. Jika aku membiarkanmu pergi, lebih banyak orang akan mati di depanmu. Biksu malang bisa melepaskanmu, dan aku juga tidak bisa. Buddha, Caramel, baru saja mulai punya pikiran jahat lagi. Aku tidak berani lagi. Biksu malang, kalau aku percaya lagi padamu, berarti kau kerasukan. Sihen. Biksu malang, aku akan mengantarmu ke barat sesuai sumpah beracun yang kau ucapkan. Tombak Perak Amit Bapoda. Aku ingat kau orang yang setia dan jujur. Aku akan bersamamu. Berjuang hanya ingin kau pahami bahwa aku tidak ingin membunuhmu. Tapi kenapa kau begitu keras kepala? Tombak. Perak tahu gadis ini berbelas kasih. Tapi Tombak Perak tidak bisa melanggar perintah guru. Tidakkah kau tahu? Gurumu sudah melakukan banyak hal buruk. Tapi dia adalah guruku. Kau Adalah muridnya, tapi kau bukan anjingnya. sekali menjadi guru, selamanya adalah ayah. Tombak Perak tidak bisa melawan perintah. Guru, demi ambisi Raja Jiu, kau malah membiarkan banyak orang tak bersalah mati di bawah tombakmu. Bagaimana bisa Tombak Perak menerimanya? Menurutku kau tidak jahat. Asal kau janji tidak jadi tirani di masa depan, aku akan biarkan kau hidup. Gadis, jangan khawatir. Yin Qiang tidak akan mati. Baik, aku percaya padamu. Kau boleh pergi. Yin Qiang tahu dosanya berat dan akan mati. Jadi, minta gadis bunuh dia. Kau Tidak bisa melawan guru. Kau tidak ingin lagi melakukan hal yang merugikan negara dan rakyat. Tolong, beri aku akhir. yang bahagia. Kalau begitu, kau bisa pilih sendiri. Guru, aku muridnya. Tombak Perak, apa yang akan dia lakukan? Guru, murid ini tidak mampu. Aku sudah memenuhi tugas sebagai murid dan minta maaf padamu. Aku
ingin mohon guru berhenti. Menyakiti negara dan rakyat kita dengan bajak laut Jepang ini. Ilmu silatmu sudah terhebat di dunia. Jangan memperebutkan gelar juara silat. Guru. Guru. Aku tidak bisa lagi. Aku bersalah padamu. Cegahlah dirimu, orang tua. Tidak, tidak. Tidak. Kita gagal. Ichiro Takeuchi, Wang Yuanzheng, dan murid-muridmu semua sudah mati. Ju Tiekio, aku sudah bersikap baik padamu. Karena aku peduli pada ayahmu dan Wosian. Jika kau tidak membunuhku, tolong jaga dirimu sendiri. Kakak Ruashin. Kakak. 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 Kakak, apa yang kau lakukan? Ruosian, bukankah ini baik? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau tidak akan mati. Bahkan jika kau mati, aku tidak mau. Dan aku tidak ingin melihatmu. Kenapa kau begitu bodoh saat bersama orang lain? Bukankah aku Sudah bilang bahwa kau akan selalu menjadi saudaraku. Saudaraku yang baik. Ruosian, maafkan aku dan mati dalam pelukanmu adalah yang terbaik dan tujuan terakhir untukku. Ruosian, aku tidak bisa lagi menjagamu. Ruosian, aku sudah menghentikan pendarahannya. Kau bawa dia pulang. Ayahku ada di sini. Dia tidak bisa mati. Aku akan menstabilkan moral pasukan. Tuan Feihara, kurasa lebih baik lupakan saja. Bukankah kau juga mengakui bahwa kau sudah gagal? Tapi orang-orang ini hampir semua harta kita. Jika Yang Shu dan biarawati tua itu datang, bisakah kita masih menang? Para samurai Jepang menganggap kematian sebagai rumah. Bukankah setelah mati hanya segunduk tanah? Siapa yang akan menghabiskannya setelah kau merampas begitu banyak emas dan perak? Seperti pepatah di Cina. Seperti pepatah bilang, gunung hijau tetap ada jika tidak ada kayu bakar. Jiangsu, Fujian, dan orang-orang kita menduduki begitu banyak pulau kecil. Kita bisa mempunyai ribuan pasukan hanya dengan mengangkat tangan. Kenapa kau harus begitu serius di sini dan mencari kematian?
Kokak. 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 Kenapa kau begitu bodoh? Guru tidak pernah peduli pada kita di hatinya. Kita hanya senjatanya untuk membunuh orang. Tapi dia tidak pernah mencintai kita. Kokak. Kita sudah melakukan begitu banyak kesalahan untuk membalas kebaikannya dalam membesarkan kita. Aku tahu kamu setia dan aku telah mengkhianati Tuan. Senior, kamu pasti tidak senang, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menjadi musuh Tuan. Aku akan hidup dengan baik untuk orang yang sangat mencintaiku. Aku akan bahagia seperti yang kamu harapkan. Terima kasih telah merawatku selama ini. Kamu tidak akan mati. Kamu akan tetap bersamaku selamanya. Senior. Tolong Banggan. Kamu tidak boleh mati. Senior. Bunu, Munder. Munder, Laurie, Munder. Mereka akan membunuh semuanya. Eo. Pergi. Masih banyak waktu. Aku tidak akan menyerah dan menunggu. Baiklah. Aku akan kembali dan membunuh kalian semua. Jiuruji. Ru, kamu tidak bisa lari. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Laurie. Laurie. Lari cepat.